السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وعترته وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وصلنا إلى روحي صاحب هذا الكتاب الشيخ يحيى شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini kita bertemu lagi dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada malam hari ini pada hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku al hadisus samin wal ashruna, hadis ingkang kaping 28 atau hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Najih, nama aslinya Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya. Ini termasuk sahabat ahli sufah. Beliau ini yang tinggalnya di Madinah, di Masjid Nabawi, yang senantiasa ngaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita nasihat, kata beliau. Nasihatnya mau'idatan wajidat minhal qulub. Nasihatnya membuat hati ini bergetar. Wa dhafarat minhal uyun, dan menjadikan air mata ini menetes dengan nasihat itu tadi. Faqulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in, seakan-akan nasihat panjenengan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat, berwasiatlah kepada kami, kata sahabat Najih tadi dan para sahabat yang lain. Qala, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Kata Rasulullah, usikum, bertakwalah kalian semuanya. Usikum, aku berwasiat kepada kalian semuanya, bitaqwallahi azza wa jalla, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Itu yang pertama. Karena wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena bekal yang paling pas, bekal yang paling utama adalah takwa. Dengan ketakwaan insyaallah bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Bahkan takwa ini juga menjadikan rukun dalam khutbah Jumat. Jadi orang khutbah kalau nggak ada pesan takwa, maka khutbahnya
boten sah, tidak sah karena termasuk rukun khutbah. Kan ittaqullah mesti seperti itu kan. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesia, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mesti seperti itu. Jadi kalau ada orang khutbah tidak ada pesan-pesan takwa, maka itu sudah tidak memenuhi syarat, karena itu termasuk bagian dari rukun khutbah. Ini pesan Kanjeng Nabi yang pertama, yaitu usikum bitaqwallah, bertakwalah kepada Allah katanya. Takwa juga dalam kitab itu artinya imtitharu awamirillahi wajtinabun nawahi sirran wa alaniyatan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dalam keadaan ramai maupun keadaan sepi. Ittaqullah haitsuma kunta, ada juga hadis Kanjeng Nabi kan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun saja kalian berada, engkau berada. Yang pertama, Rasulullah pesan takwa kepada sahabat. Yang keduanya, wasam'i wa ta'ati. Pesan keduanya itu wasam'i wa ta'ati, tunduk dan patuhlah kepada pimpinan, kepada pemimpin. Nah ini pesan Kanjeng Nabi, wasam'i wa ta'ati, tunduk dan patuh kepada pemimpin. Dalam Quran juga ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Hadisnya wasam'i wa ta'ati diantaranya. Setelah penjelasannya wa in ta'ammaru alaikum abdun, senajan walaupun yang memimpin kalian itu adalah abdun, seorang hamba sahaya, seorang budak. Ketika dia sudah menang, berarti itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib untuk menghormatinya, wajib untuk mentaatinya, ya kan? Selagi pemimpin itu tidak mengatur atau tidak memerintahkan kepada kejelekan, tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita diwajibkan untuk sam'i wa ta'ati, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang ada, gitu kan. Bahkan Kanjeng Nabi sampai bersabda wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak, hamba sahaya. Wah, ini kan orangnya biasa pokoknya kan, tapi sekarang dia menjadi bupati, sekarang dia menjadi lurah. Nah, itu ketika itu memerintahkan, ketika mengatur dalam hal-hal yang kebaikan, artinya tidak melarang kita berbuat baik, tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan negara, ya kan, peraturan-peraturan, aturan-aturan yang diatur oleh pimpinan. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Nih, jadi Kanjeng Nabi juga kata Rasulullah bahwasanya sesungguhnya man ya'ish minkum, kamu hidup, seseorang hidup di antara kalian ini, maksudnya setelah Kanjeng Nabi tidak ada, setelah Kanjeng Nabi intiqal, wafat, fasayara ikhtilafan katsira, engkau akan menemukan perbedaan yang sangat banyak. Ada ikhtilaf gitu loh. Ya, bener betul. Iya, benar. Jadi setelah Kanjeng Nabi nggak ada itu, masya Allah, banyak perbedaan, ada ikhtilaf. Bahkan ikhtilaf itu bisa menyebabkan fitnah yang sangat besar. Apalagi pada zamannya Sayyidina Ali, masya Allah. Pada zamannya Sayyidina Abu Bakar ada. Tapi yang paling dahsyat, yang paling besar itu ketika peristiwa dipimpin oleh Khalifah Sayyidina Ali, Khalifah yang terakhir itu. Terjadilah fitnah kubro, terjadi nanti ada perang Jamal, nanti ada perang Siffin di situ. Nah,
Karena ini sudah disampaikan kabar oleh Rasulullah di sini. Kata Kanjeng Nabi akan adanya ikhtilaf-ikhtilaf yang sangat banyak. Terus bagaimana? Kata Kanjeng Nabi pesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, kalian semuanya harus berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah. Karena ikhtilaf-ikhtilaf itu banyak nantinya. Jadi pegangan kalian adalah berpegang teguh terhadap sunnahku. Bukan hanya kepada sunnah Kanjeng Nabi, tetapi pada wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang jumlahnya ada 4. Karena khulafa'ur rasyidin ini adalah yang benar-benar khalifah. Jadi pada masa Nabi, masa nubuwah, masa khulafa'ur rasyidin, masa al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah ini yang tepat, yang pas. Khulafa'ur rasyidin inilah adalah khalifah yang benar-benar penggantinya Rasulullah yang 4 itu. Jangan enggak dikarang-karang kayak sekarang ini. Enggak dikarang-karang, karena itu langsung benar-benar yang keren ini, yang sahabat itu kan ada pimpinannya. Kepala sahabat-sahabat ini yang paling keren itu sahabat itu 4 khalifah khulafa'ur rasyidin itu. Yang menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kata Kanjeng Nabi juga kan, al-khilafah ba'di 30 amah. Kekhilafahan setelahku itu umurnya cuma 30 tahun. 30 amah. Jadi sampai kepada Sayyidina Ali itu baru 29,5. Nanti yang 6 bulannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan cuma 6 bulan menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Thumma, dan setelahnya itu, kemudian setelahnya Khilafah Rasyidin ala minhajin nubuwah, al-khilafah ala minhajin nubuwah, 30 tahun itu nanti apa? Mulkan Abdul, dinasti, kerajaan. Makanya kan Sayyidina Muawiyah anak awalul muluk, tidak mengatakan khalifah beliau. Dia mengatakan saya adalah raja pertama. Setelah thumma, kemudian setelah itu kata Kanjeng Nabi apa? Mulkan jabriyan gitulah. Jadi seperti sekarang inilah, ada demokrasi, ada sekuler dan lain sebagainya lah. Thumma, dan setelah itu adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah lagi. Jadi nanti akan ada lagi pada masanya di akhir nanti adalah kembali kepada zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Para ulama bersepakat bahwasannya khilafah ala minhajin nubuwah itu Imam Al-Muntadhir. Jadi tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa wah harus sekolah enggak. Karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikarang-karang, digawe-gawe, dipilih enggak. Karena khilafah itu, kekhalifahan itu, karena dengan manhaj kenabian berarti langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang sekarang orang-orang bawa bendera-bendera yang hitam yang seperti itu. Sabar, akan datang sendiri kata Kanjeng Nabi. Ini adalah berita, kabar dari Kanjeng Nabi. Nanti akan ada seperti ini, nanti akan ada seperti ini. Jadi tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa kita untuk menolak. Kenapa harus seperti ini? Kenapa kok nggak satu aja Islam? Kanjeng Nabi bisa memberikan kabar. Kalau dia menolak berarti dia nggak terima dan kabar dari Kanjeng Nabi. Ya. Islam tidak ada ini, tidak ada itu. Ya. Tidak usah ada ormas maunya. Al-haqqu bila nizam, ini kemudian seperti itu. Al-haqqu bil nizam yughlibuhul batil bin nizam. Makanya pentingnya ada ormas itu. Untuk apa? Ya untuk kemauannya kita Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Wathon atau ormas yang lain. Kalau kita Nahdlatul Ulama untuk menjaga sanad keilmuan. Mazhab ada 4 namanya. Ya aslinya kan banyak. Mazhab Zuhri, mazhab Hasan Basri. Sebagainya lah.
Tetapi kan yang SSK 4, kenapa? Karena sanadnya. Karena murid-murid Imam Syafi'i, murid-murid Ahmad bin Hanbal itu sampai sekarang ada. Kalau yang lainnya terputus sanadnya. Lah untuk melestarikan, untuk menjaga sanad keilmuan, untuk menjaga ilmu hasan-hasan itu penting ada wadah. Dan yang paling afsah dalam kesanadan ormas di Indonesia itu, saya semua baru melihat Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, sangat keilmuannya itu, jadi steril gitu loh, seperti itu. Jadi kabar Kanjeng Nabi nanti ada gini, ada firqah-firqah, ya emang dia seperti itu. Jadi ikutlah kepada jamaah yang banyak gitu loh, karena Allah meletakkan kebenaran pada jamiah yang banyak tersebut. Kita lihat mengadakan nisbus Sya'ban yang tidak kan cuma Saudi sama ya Saudi lah. Yang banyaknya mesti mengadakan. Yang mengharamkan ya Wahabi. Mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan Maulid Nabi. Yang tidak ya cuma Saudi. Yang lainnya mengadakan Maghribi, Maroko mengadakan nisbus Sya'ban yang sama sekali bid'ah-bid'ahkan sama Wahabi. Itu cuma Wahabi. Yang lainnya melaksanakan. Berarti yang mayoritas itu adalah melaksanakan. Katakan Nabi, ikutlah yang terbanyak. Tidak bisa kita harus Islam saja, tidak ada yang lain-lainnya. Sementara Kanjeng Nabi sudah memberikan sataftariqu ummati ala salasa wa sab'ina firqatan. 73 golongan. Nanti ada Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya lah. Pengennya satu, yang nggak bisa. Karena itu sudah disampaikan kabar oleh Kanjeng Nabi. Lain itu karena kata Kanjeng Nabi akan terjadinya banyak khilaf. Terus bagaimana? Ikutlah sunnahku, kata Kanjeng Nabi. Ana wa ashabi. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Apakah sholat tarawih 20 itu bukan sunnahnya khulafaur rasyidin? Itu kan dari zaman Sayyidina Umar. Itu berarti istilahnya itu yang melaksanakan salat tarawih 20 tambah 3 rakaat itu sudah menjalankan perintah Kanjeng Nabi. Karena ini adalah perintah dari Kanjeng Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang berikan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah. Ya, sunnah ini, ajaran ini gigitlah dengan gigi geraham. Jadi biar kencang. Kalau dari sini kan depan lepas ya. Makanya makan ngunyah itu yang enak kan gigi geraham kan. Jadi Kanjeng kuat, pegang sekuat-kuatnya. Dan kadang-kadang ini kan kalau nggak dari Kanjeng Nabi jangan. Sementara perintah Kanjeng Nabi juga ikutilah sunnahku dan sahabatku. Berarti yang diperintahkan kita menjalankan apa yang dikasih sahabat itu juga adalah perintah Kanjeng Nabi. Contoh, pada zaman Sayyidina Abu Bakar ditinggikan. Kenapa? Supaya kelihatan, karena jamaah semakin banyak meninggikan mimbar. Pada zaman Kanjeng Nabi kan mimbarnya tidak tinggi. Akhirnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar ditinggikan mimbar. Berarti kan melaksanakan perkara yang baru tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi. Tapi kita sepakat. Kenapa? Karena ini adalah menjalankan perintah Kanjeng Nabi juga. Karena apa? Karena khalifah itu adalah wakilnya dari Kanjeng Nabi. Pada zaman Sayyidina Umar, untuk mensyiarkan supaya enggak sholat sunnah masing-masing di rumah, akhirnya apa? Melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Jumlahnya 20 tambah witir 3 rakaat. Kalau ada orang membid'ahkan, loh gimana bid'ah kalau aneh ini? Wassunatul khulafa'ir rasyidin. Pada zaman Sayyidina Utsman, azan 2 kali di sholat Jumat. Pertamanya kan sekali azannya. Azan, baru assalamualaikum, azan, langsung khutbah kan. Pada zaman Sayyidina Utsman, azannya 2 kali untuk mengingatkan. Aku orang, ada pertama.
Akhirnya adzan kedua. Ini kan nggak ada pada zaman Kanjeng Nabi, ya nggak ada, tapi ini berita Kanjeng Nabi. Termasuk sunnah juga. Apa yang istiadatnya para sahabat itu juga adalah sunnah. Ini jelas wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Termasuk juga pada zaman Sayyidina Utsman ini adalah tadwin Al-Qur'an kan? Pembukaan Al-Qur'an. Kenapa? Karena dari zamannya Sayyidina Umar juga banyak khufat-khufat pada meninggal dunia. Orang-orang hafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia. Sampailah kepada zaman Sayyidina Utsman, akhirnya untuk supaya tidak hilang, dikumpulkanlah, dibukukanlah, dijadikan satu mushaf sehingga terkenal mushaf Utsmani. Itu kan dikumpul dari pelpa korma, dari tulang-tulang unta. Itu akhirnya, itu kan tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi. Apalagi sekarang itu kan nggak boleh setelah itu mencium Quran. Kanjeng Nabi nggak pernah melakukan itu. Kalau Kanjeng Nabi belum ada Quran, kok istilahnya belum dibukukan. Orang kufat semua hafid kan? Nggak ada pada zaman Kanjeng Nabi, ya nggak ada. Lawan ini termasuk adab. Dan bersanad, ini tuh bersanad mencium shadaqallahul azim, itu bersanad. Udah pasti nggak usah ditanyakan. Semua amal-amalan Nahdlatul Ulama itu bersanad. Nah. Dan inilah apa istilahnya, nanti ada ini kul bid'atinya aja. Itu kata Kanjeng Nabi itu, ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sekuat-kuatnya kepada beliau ini. Berarti kan terus kepada sahabat, nanti sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid tabi'in. Nah itu berarti bersanad. Itu berpegang teguh kita. Harus kita kenceng. Harus kita pegang sekuat-kuatnya. Semua apa namanya? Amalan yang dikasihkan oleh kiai-kiai kita. Nah, itu bersanad itu. Termasuk pakai imamah itu bersanad. Monggo imamah itu tidak sembarangan. Kedah ijazah. Di Lutfi bisa mengijazah itu semuanya. Bahkan sekarang itu ada orang pakai tasbih pun dikritik gitu. Kenapa nggak pakai tangan saja katanya? Allah Akbar. Memang kerja itu mengkritik orang, ya. Enggak apa namanya, merasa diri itu tidak bersih, ya. Ada cerita, saya jadi ingat ceritanya. Hadrat Syekh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Nah, ini kan beliau kan muridnya Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Khalil juga, murid Mbah Khalil ya. Beliau di Sidogiri kan. Terus beliau sezaman dengan Mbah Habib Pasuruan. Waktu itu Kiai As'ad itu kangennya minta ampun, kangen sekali dengan Mbah Habib Pasuruan. Rindunya Masya Allah. Ya Allah. Sementara dari rumah beliau itu sampai ke Pasuruan 200 km jauhnya. Pada zaman itu kan wonten tidak ada kendaraan ya, seperti sekarang lah. Jauh lah pokoknya. Paginya rindu, sorenya Mbah Habib datang. Kan nggak ada SMS, nggak ada apa. Masya Allah, begitu datang Mbah Hamid, ya Allah, dipeluklah Mbah Hamid sama Kiai As'ad itu. Masya Allah, di sini As'ad itu, Kiai Hamid itu. Masya Allah, kuping jenengan di ombo, kuping panjenengan itu lebar, sehingga bisa mendengarkan panggilan saya. Aku kangen jenengan. Kata Mbah Hamidnya apa? Boten. Suara jenengan yang panjang, bos ke pesantrenku. Jadi ngaku kalah apa ngaku menang? Pada ngaku kalah kan? Dua-duanya hebat. Tapi keduanya itu mengaku, wah pokoknya jenengan keren. Itu seperti itu ulama-ulama. Makanya kan yang keren itu apa? Dzanna annahu musi'an. Kalau pada diri kita sendiri, kita menyangka kita itu jelek. Dan kita menghormati orang lain, menghargai orang lain. Tapi kepala kepada orang lain, dzanna annahu muhsinan. Itu orang itu bagus, orang keren.
kepada diri kita, aku nggak bagus, jenengan lebih bagus. Itulah ulama-ulama itu, kiai-kiai khos itu, masya Allah, betapa sangat menghormati, betapa sangat, wah subhanallah. Itu santrinya pada bingung semua. Kedua-duanya waliullah. Yang satunya di As'ad, yang pesantren sekarang di Sidogiri, ya, Hajat Samsul Arifin. Sidogiri juga itu pendirinya dulu Said Sulaiman. Said Sulaiman itu Habib, termasuk bahasa Iban. Keturunan dari Habib Abu Bakar dari Hadramaut, dari Harim Hadramaut, datang ke Jawa, ke Cirebon. Di situ beliau menikah dengan seorang putri yang keturunan Sultan Hasanuddin. Masih ada nasab dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, itulah dari situlah melahirkan Said Ali Akbar, Said Ali Asghar. Said Ali Asghar makomnya di Surabaya. Kalau tahu Hergrismo, Pak. Hergrismo, itu Gus Dur itu sering nongkrong di situ. Sebelum jadi presiden, ucik-ucik, loh, mana Gus Dur? Emang Gus Dur kerjaannya selalu berziarah sih. Gus Dur di Sunan Ampel. Sering Sunan Ampel di Tresmo itu Habib Ali Asghar. Nanti dari situlah punya keturunan termasuk Said Sulaiman, makomnya di Mojokerto perbatasan Jombang. Nah itu meninggal di situ, bahkan menjadi sebuah kepercayaan, keyakinan santri-santri Jawa kalau mau pulang ke pesantren, pulang ke rumah setelah selesai pesantren, sudah tirakat dulu 40 hari di situ. Sebelum pulang ke rumah, tirakat di situ. Untuk apa? Ya tirakat di situ, soan lah, karena pesantrennya kan besar. Said Sulaiman itu mendirikan pesantren sudah besar, ditinggal. Sehingga kalau mau mendirikan pesantren, mau menjadi kiai, itu kedah tirakat di situ 40 hari. Konon ceritanya. Dan sama sekarang masih itu berjalan kaki. Teman saya termasuk pesantren di Jombang, mau pulang jalan kaki di situ, ziarah dulu. Topo Nikono Bari, terusnya pulang. Ada lagi Kiai Mbah Dalhar, Raden Santri, itu di Magelang ya. Di Magelang juga, di Gunung Pring juga sama, untuk tempat untuk bertirakat di situ. Jadi Badal Hari itu termasuk santrinya itu siapa itu? Api itu Tegalrejo, Kiai Khudori, Mbah Khudori. Berarti Mbah Khudori itu melahirkan Kiai Haji Abdurrahman Khudori, melahirkan Kiai Haji Gus Yusuf Khudori. Kiai Khudori wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah ini hadis ini sering digunakan oleh orang-orang yang harus kita waspadai, katanya kan, kata Nabi. Fa inna bid'ah, perkara baru itu adalah dhalalah. Sering juga orang Wahabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kul bimana kullu, semuanya kullu, katanya. Kullu maknanya semuanya, tidak ada dipisah-pisahkan, tidak ada sai'ah, tidak ada hasanah ya. Seperti itu orang-orang Wahabi. Padahal kullu ini maknanya tidak semua kullu bermakna semuanya. Ya kan? Ada orang Wahabi, wah dia datangi orang yang lagi salawatan, dia naik motor, jas. Oh ini bid'ah nih, nggak boleh. Ini bid'ah, tidak boleh. Di kamar malaikat mau datang, oh, ya kan? Kalau kita ya ibadah mungkin mengharapkan surga, takut neraka ya. Kanjeng Nabi udah jaminan surga.
Udah pasti Kanjeng Nabi masuk surga. Gimana lah bang saya yang memasukkan orang-orang ke surga kok? Kanjeng Nabi di surga bukan menikmati surga, surga yang menikmati Kanjeng Nabi. Itu loh kan. Ini akidah ini. Bukan Kanjeng Nabi menikmati surga, orang surga dari Kanjeng Nabi. Semua ini dari Kanjeng Nabi ya kan. Sampai Kanjeng Nabi ditanya, oh, jangan sholat terus, sampai aku udah jelas masuk surga. Kata Sayyidah Aisyah. Lalu saya itu apa kak? Lalu saya ibadah saya karena cinta saya kepada Allah SWT. Karena cinta saya kepada Allah SWT. Kan jenengan kan udah pasti masuk surga. Ya gimana kalau saya masuk orang-orang ke surga? Kata Kanjeng Nabi. Surga yang menikmati saya bukan saya menikmati surga. Itu Kanjeng Nabi. Cinta. Ya. Ada sultan dari Mesjid Turki, Utsmani, mungkin jenengan lihat ya, udah pernah lihat. Namanya Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid kedua. Itu kan mahabbahnya kepada Rasulullah luar biasa ya. Cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Ada orang yang datang ke situ. Jadi semua surat-surat kan masuk dibacakan, surat curhatan dari semua masyarakat. Dan ada surat yang tidak dibaca. Sehingga Sultan bertanya, kenapa surat itu tidak baca? Kayaknya nggak pantas, ya Sultan. Udah baca aja baca. Akhirnya dibaca bahwasanya ini ada orang gila. Orang gila ini katanya mau menagih hutang pada panjenengan. Panjenengan punya hutang sama dia. Ada orangnya, ada di situ. Bawa masuk, suruh masuk ya. Ketika orang itu masuk, gimana ceritanya? Saya ini pengusaha yang bangkrut dan bangkrut lah. Ketika itu saya ingin memulai lagi dan saya punya hutang yang sangat besar. Dan setiap malam saya berdoa, setiap malam saya bersolawat kepada Rasulullah. Tadi malam saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, udahlah masalahmu minta saja sama Sultan itu. Sama Sultan minta sama dia, sampaikan gini ya. Sekarang kata dia, gimana? Kanjeng Nabi bilang apa? Pertamanya Kanjeng Nabi kirim salaman kepada panjenengan. Kaget dia, ya Allah. Dalam mimpi Kanjeng Nabi kirim salam kepada panjenengan, ya Allah. Terus bilang apa lagi? Kanjeng Nabi bersabda apa? Hamidku. Oh, stop. Pas uang nih kan. Stop. Sehingga 3 kantong itu udah selesai. Uang itu kan. Sudahlah, kata si ajudannya itu. Uang itu habis. Orang udah pergi. Jangankan harta saya, jabatan saya, semuanya akan saya lepaskan. Ya kan? Apalah arti semua ini? Memang benar. Tadi malam saya karena bekerja di meja kerja sehingga saya lupa tidak baca salawat pada Kanjeng Nabi. Ya kan? Sehingga saya lupa tidak baca salawat, saya tertidur. Jadi kan kata tadi itu kan menyampaikan bahwasanya si Sultan itu tidak bersalawat kepada aku. Ya, makanya mintalah kamu kepadanya. Ada lagi dari versi lain, ada lagi kisah dari Habib Lutfi ini. Betapa dahsyatnya sholawat. Ketika itu ada seorang yang punya hutang 500 dinar. Sehingga orang itu utang si A, si B banyak sekali. Pada jatuh temponya orang itu ditagih oleh banyak orang. Sehingga dia bingung. Udah. Saya kasih tempo, besok saya akan bayar hutangnya. Akhirnya si orang tadi, dia orangnya soleh memang. Orang soleh yang memang dalam keadaan sangat kolap. Ketika itu dia langsung kepada saudagar meminjam uang 500 dinar. Akhirnya dikasih pinjam. Pada hari itu besoknya dibagi-bagikan semuanya. Utang sudah lunas. Sampai tidak ada uang sedikit pun, sehingga dia tidak bisa usaha lagi. Nah, akhirnya si saudagar ini kan menagih pada jatuh temponya, ditagih. Ayo, gimana panjenengan ini? Katanya tanggal sekian membayar, tapi ini tidak ada kabar, tidak ada berita. Ayo, mana buat saya? Bisa ya? Saya tidak punya uang. Benar-benar tidak punya uang. Ya udah kalau gitu,
ayo jenengan saya angkat ke hakim, ke kodi, ayo. Sampai ini karena berjanji sama harus melunasi, kalau tidak sama masuk penjara, harus kita sidang. Sampai ke kodi di situ. Kenapa Anda tidak bisa membayar hutang? Ya, saya tidak punya uang. Benar-benar saya tidak punya uang dan saya tidak dusta itu. Ya udah, kalau begitu jangan dipenjara. Dipenjara karena tidak punya hutang, tidak punya uang untuk bayar hutang. Oke. Tapi saya mau izin pulang dulu. Izin pulang kepada anak istri saya. Berikan saya waktu dan besok saya akan datang sini lagi. Wah, nggak mungkin. Sampean kan buronan, apa orang yang terdakwa, nanti pasti nggak sidang lagi. Nanti kabur. Apa jaminannya? Katanya. Ya, kalau saya ada niat kabur dari dulu saya udah kabur. Dan saya nggak bukan datang ke sini. Sampai pasti datang ke sini nanti besok. Iya. Apa jaminannya? Jaminan saya adalah Rasulullah SAW. Oh, langsung itu jaminan kanjeng Nabi. Zaman segitu kan orang-orang kan, waduh, ya udahlah. Kalau sudah kanjeng Nabi katanya. Besok datang ke sini lagi. Iya. Ulanglah dia. Sampai rumah mumet juga kan. Wah, gimana? Udah selesai belum? Oh, gimana selesai? Gimana wong saya mau masuk penjara? Terus datang ke sini. Kok bisa sampai ke rumah lagi? Saya jaminan saya itu kanjeng Nabi. Saya yakin kanjeng Nabi ini bisa untuk menyelesaikan semua masalah. Jangan pakai jaminan kanjeng Nabi. Iya. Ya udah deh. Ya udah Mas katanya. Ayo kita banyak sholawat aja. Banyak sholawat kanjeng Nabi supaya bisa menyelesaikan urusan ini. Akhirnya dua orang sholawat terus sholawat kepada kanjeng Nabi. Sehingga ada kan santri dulu itu yang kisah yang ingin ketemu kanjeng Nabi datang ke kiai ingin bertemu kanjeng Nabi malah dikasih makan kan ikan asin nggak dikasih minum itu kan sejarah. Akhirnya ketika itu pengen ketemu kanjeng Nabi dikasih makan ikan asin kan nggak dikasih minum. Pagi-pagi dia marah-marah kiainya. Wah Pak Yai, caranya ketemu kanjeng Nabi. Wah aku nggak ketemu kanjeng Nabi. Apa? Kue mimpi apa? Aku ngeliat sumur, air terjun, laut. Ya jelas. Lawang kamu itu kan tidur dalam keadaan kehausan. Kamu pasti pengen minum kan, pengen air. Yang dibayangkan sampai itu air kan? Iya. Andai kan engkau setiap malam seperti itu, rindumu kepada kanjeng Nabi sama seperti engkau ingin minum, niscaya kanjeng Nabi akan hadir dalam mimpimu. Jadi kanjeng Nabi itu bisa hadir dalam mimpi, bisa hadir dalam keadaan sadar yang total. Nah itu tadi suami istri itu waktu sahabat terus malam satu sampai ketiduran sehingga mimpi ketemu kanjeng Nabi. Jangan kalau mimpi kanjeng Nabi kan pangkat rohani hakkan ya. Barang siapa melihatku rohani hakkan melihat dalam mimpi maka dia beneran karena syaitan tidak akan ada yang bisa menyerupai wajahnya kanjeng Nabi. Wah ketika mimpi itu dalam mimpi itu juga pagi-pagi langsung dia gimana? Datang dia kan, datang. Gimana? Pertama, antum sudah siap dipenjarakan? Tunggu dulu tapi. Yang pertama ini, saya mau menyampaikan salam. Kanjeng Nabi kirim salam kepada panjenengan. Oh, alhamdulillah ya. Kanjeng Nabi kirim salam ya kan, luar dasarnya. Kita dapat salam dari Pak Jo. Pak Jo kirim salam buat Mangatok. Waduh, mimpi apa ya? Lebih kirim salam buat siapa? Itu, apalagi kanjeng Nabi. Allah. Yang keduanya kanjeng Nabi bilang, walau yang tiap hari 1000 itu sampai kepada Rasulullah. Setiap malam engkau berselawat 1000 kali itu sampai kepadaku. Sampaikan kepada dia. Alhamdulillah. Bilang kepada dia punya hutang. Tadi malam dia lupa sholawatnya itu 1000 apa belum itu. Bilang sama dia, selawatnya sudah kucukkan 1000. Terus Anda bilang minta untuk tebusannya minta uang 16 dinar itu pada si Sultan itu. Masya Allah, alhamdulillah kan. Kamu minta kepada dia dan jaminan kalau engkau memberikan
uang kepadanya, maka Kanjeng Nabi siap untuk menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, akhirnya ambillah 500 dinar itu dari Baitul Mal. Dikasih lagi 2.500 dinar. Ini uangku pribadi. Saking senangnya. Ini uangku pribadi. Karena luar biasa. Dari Baitul Mal 500 dinar. 2.500 nih. Ini kan buat bayar utangmu. Nah ini buat kamu lah, buat modal. Terus saya penjara. Ya nggak usah penjara. Ini kan uangnya udah bisa dikembalikan. Alhamdulillah, tuh menangis kan. Akhirnya berjalan lagi kepada Qadi. Kan tadi kan tanya, menyampaikan sama pada Sultan. Langsung kepada Qadi itu. Kepada Qadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Siapa mimpinya? Dia temu Kanjeng Nabi. Ya Allah. Panjenengan datang, saya nunggu-nunggu antum datang ke sini. Gimana? Saya diberitakan Kanjeng Nabi untuk membantu panjenengan 500 dinar. Itulah, bukannya sekedar apa namanya, ini uang 500 dinar buat bayar hutang. Loh. Kan dari kodinya itu kan. Pas ini buat bayar hutang. Kenapa? Karena tadi malam saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kalau antum bisa bayarkan hutang si A itu, maka Kanjeng Nabi akan siap menjamin syafaat akhirat nanti. Alhamdulillah. Berarti berapa jumlahnya itu? 3.500 dinar. Tinggal terakhir nih kan, mau bayar sama yang dia saudagar itu. Saudagar. Assalamualaikum. Datang. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Yang kemarinnya marah-marah tuh. Tersenyum dia. Ahlan wa sahlan. Aduh, kaget gini. Ada maunya nih kan. Masya Allah. Udah ketemu Sultan. Udah ketemu si itu hakim. Sudah. Saya bukan hanya hakim. Ketemu Sultan, ketemu hakim. Di setelah ada apa? Wah, ceritanya panjang. Ya Allah, saya nunggu antum lama sekali katanya. Tadi saya mau ke sana takut panjenengan masuk ke dalam penjara. Maka saya nggak masuk. Saya ada apa? Saya dapat pesan dari Kanjeng Nabi, lunasi hutangnya saja. Kalau engkau melunasi hutangnya si A itu, orang salah itu, maka engkau akan saya jalan masuk surga dengan syafaatnya, dengan syafaatku kata Nabi. Alhamdulillah. Terus berarti udah lunas nih. Pun lunas. Alhamdulillah. Bayarnya malah sama itu kan. Sama hakim dapat uang banyak, apalagi dari Sultan. Sampai yang tadi saudara lunaskan hutangnya. Itulah dahsyatnya salawat. Kuncinya yakin, Pak. Yakin. Jangankan hutang apa, segunung hidup, gunung kuur. Selesai Kanjeng Nabi, selesai sholawat kepada Kanjeng terus dengan istiqomah, mudahomah, kasih inilah supaya istiqomah, dikasih bilangannya bawahnya 1.000 setiap hari, terus jangan sampai kurang dari 1.000, pokoknya 300 ya 300, 1.000 itu sedikit apa cepat tetap, yang penting kita ya dengan mahabbah itu tadi, ya kan. Waalaikumsalam. Sedikit lagi. Ada lagi hadis dari Kanjeng Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru ma laysa minhu, yang tidak berasal dari Kanjeng Nabi, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Raddun, tertolak. Ini hadis sering juga dipakai oleh orang-orang Wahabi untuk dijadikan hujah bagi warga Nahdlatul Ulama yang tahlilan, yang ziarah kubur. Bagi mereka tahlilan ngerti ya? Itu katanya bid'ah. Kenapa? Itu sudah hadasa, membuat perkara yang baru, tidak berasal dari Kanjeng Nabi. Apakah la ilaha illallah itu tidak berasal dari Kanjeng Nabi? Apakah tasbih, bukankah kemarin hadis menjelaskan tentang tasbih sedekah, walhamdulillah sedekah, itu tidak ada hadisnya. Berarti baca yasin, baca tahlil, baca tasbih, zikir-zikir itu semua ada sumbernya, ada hadisnya. Maka bukan man ahdasa fi amrina
Hada ma laisa minhu, tetapi ma minhu berasal dari Kanjeng Nabi, berasal dari sumbernya, maka fahuwa makbulun. Makbulun, mendoakan, ya kan? Kalau saja mengirim doa, membaca-baca kalimat thayyibah tidak sampai pada orang meninggal, maka tidak akan adanya syariat sholat jenazah. Apa sholat jenazah di antaranya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Mendoakan orang itu. Dalam khutbah Jumat rukun juga. Khutbah kedua kan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Itu malah rukun. Gak boleh itu, gak nyampe loh. Orang rukun untuk khutbah Jumat saja ada rukun. Bahkan kalau gak mendoakan orang muslim yang hidup yang meninggal, khutbahnya batil lah, gak sah. Gak bisa seenak itu, gak bisa kullu bid'atin dolalah seenak-enak. Kullu bani adam khatta'un. Khatta'un itu mubalaghah sifatnya, bukan khoti. Setiap manusia salah. Kanjeng Nabi salah gitu. Berarti kan kullunya itu gak bermakna semuanya. Gak semuanya kullu itu bermakna semuanya. Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya dalam berjam'iyah itu harus benar-benar kita yakin, seyakin-yakinnya apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini adalah sanad, bersanad. Makanya kan ketika sudah masuk ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kata Mbah Hashim, sekali lagi saya ulangi, harus benar-benar zahiran wa batinan. Halummu kullukum wa man tabi'akum jami'an. Ajaklah kalian semuanya, wa man tabi'akum, dan orang-orang yang ikut sama kamu. Ajak anakmu, adikmu, saudaramu, ayahmu, ya kan? Minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Jamaah yang penuh keberkahan yang membahas yang memberikan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wadkhuluha, masuklah, bil mahabbah wal widad, masuklah dengan cinta dan kasih sayang, bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dengan penuh kekompakan, dengan penuh persatuan, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, tersambungkan, masuk dengan jiwa dan raga, zahira wa batinan. Jangan malah tambah memetakan, amal ini jangan-jangan. Jangan, harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa saya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaha jam'iyah, sesungguhnya jam'iyah ini adli wa aman, mengutamakan keadilan, keamanan, wa islahi wa ihsan, perdamaian, kebaikan. Wa innaha khulwatun bi afwahil akhyar, akan terasa manis bagi orang-orang yang membesarkan Nahdlatul Ulama. Wa khussatin ala khulatimil asrar, dan akan terasa menyakitkan bagi orang-orang yang tidak punya niatan baik di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini dalam qaul asasi Muqaddimah Mbah Hashim Asy'ari ketika pertama sambutan dalam pembukaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, penuh dengan keberkahan. Kalau tidak ada wadahnya, apa namanya, kita mau beramal, kita mau berbuat baik, kadang-kadang datang, kadang-kadang apa
pacaran kadang-kadang enggak. Tetapi ketika sudah ada nizam kan, oh tanggal sekian mau tepi koin, kan ganjaran itu, pahala. Tanggal ini kita ngaji bareng. Kalau kita baca dewe itu enggak diwocor ya. Malas juga macam berjanji sendiri pokoknya kan. Ketika malam Jumat ada berjanji, datang ke masjid baca berjanji akan lebaran-lebaran, akhirnya dibaca. Itu loh karena sudah ada nizam, ada wadah. Jadi ladang amal ngoten lho. Ladang beramal kita. Datang, ya pokoknya sanjangan bisa lah baca kitab kan. Bahkan yang terjemahkan banyak. Tapi kalau dibaca sendiri mungkin ya malas kan atau gimana. Makanya dengan adanya nizam itu adalah sebuah wadah itu, jadikanlah sebuah ladang amal. Ya amal, semuanya ganjaran sedoyo. Langkah kaki kita narik koin bagi-bagi sembako, kenikmatan tersendiri. Kenapa? Karena itu adalah husnul khuluq. Wah, kata Kanjeng Nabi kan albirru husnul khuluq ya. Kebajikan adalah akhlak yang mulia, yang bagus. Wahaka wal ismu haka mahaka fi nafsika. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Jadi istilahnya itu tidak menjadikan sebuah beban. Jadikan ini adalah sebuah ladang beramal kita. Jadi seyakin-yakinnya, semantap-mantapnya, jangan sampai tergoyahkan. Sarang-sarang. Karena untuk mendapatkan sebuah keberkahan, sapa sing gelem ngurusin Nahdlatul Ulama akan menjadi muridku. Kalau menjadi murid Mbah Hasyim Asy'ari, saya doakan husnul khotimah. Sudah dijanjikan. Mbah Hasyim Asy'ari itu sinten? Waliullah. Dungone, wah, orang yang menghina, ya Jabbar ya Qahar, menghina waliullah. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Barang siapa menghina wali-waliku, maka aku izinkan berperang dengannya. Jadi oke bukti ini lah kalau kata bibliotek itu. Oke bukti ini. Ngene organisasi, ngene kiai-kiai para wali-wali wis hanya tunggu waktunya saja. Ya sing padha ngene NU, ngene yai-yai itu sudah sabdonya